Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan saya Pak Nasrul di pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Jika ada yang mempunyai buku paket IPS kelas 7 atau semacamnya, itu kalian bisa buka untuk menambah referensi belajar kalian. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja pada pembahasan kali ini, yaitu mengenai pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial itu adalah sekumpulan peraturan yang saling berkaitan sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya, jadi di dalamnya lembaga sosial itu ada aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi tanpa adanya lembaga sosial, kehidupan masyarakat itu tidak akan teratur. Seperti sekarang ini, manusia itu akan semrawut, akan seenaknya sendiri. Nah, biar tidak semrawut, maka diciptakanlah sebuah lembaga sosial, ya. Nah, ini poin yang kedua. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan, ya. Jadi tujuan lembaga sosial itu adalah mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Nah, ini tujuan dari lembaga sosial, ya. Ini perlu kalian ingat arti dari lembaga sosial. Saya ulangi lagi, yaitu sekumpulan peraturan yang saling berkaitan sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oke, next selanjutnya. Nah, lembaga sosial itu ada beberapa hal penting, 3 poin penting. Yang pertama adalah seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Kalau kalian nggak tahu artinya norma, norma itu adalah aturan, ya. Norma itu artinya sama dengan aturan. Poin yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Poin yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga negara masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Ya, jadi 3 poin ini perlu kalian ingat, ya. Ini hal-hal penting tentang lembaga sosial. Oke, next selanjutnya, ini adalah fungsi lembaga sosial secara umum. Nah, ini perlu ditekankan ya, secara umum, karena nanti ada fungsi lembaga sosial itu berdasarkan jenis-jenis lembaganya. Nah, kalau sekarang ini adalah yang secara umum. Ada 3 poin fungsinya. Yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bersikap. Ya, jadi lembaga sosial ini mengajarkan kita gimana untuk sopan santun, gimana untuk berbicara dengan baik kepada orang yang lebih tua, gimana menghargai orang lain, seperti itu ya lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini memberikan arahan kepada anggotanya bagaimana ia harus berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan. Poin yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Nah, kalau kita semuanya menjalankan lembaga sosial itu dengan sangat baik, maka akan menjaga keutuhan masyarakat. Tidak ada masyarakat yang berantem, tidak ada masyarakat yang melakukan konflik atau penyimpangan yang sudah dijelaskan tadi, ya. Jadi itu akan menjaga keutuhan masyarakat. Sehingga apa? Sehingga terwujud kehidupan yang serasi dan harmonis. Poin yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Jadi kita ini dikendalikan oleh lembaga sosial. Ya, lembaga sosial sebagai pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat. Kayak kita mau berbuat mencuri, itu ada lembaga hukum, ya kan? Kalau kita semisal ada melakukan hal apapun yang melakukan penyimpangan di sekolah, ada lembaga pendidikan. Nah, seperti itu ya. Ini 3 poin utama, 3 fungsi dari lembaga sosial secara umum. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri atau karakteristik lembaga sosial. Ciri-cirinya apa saja? Ini ada 6 poin. Yang pertama, memiliki simbol sendiri.
Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Jadi semisal kayak hukum adat itu kan nenek moyang, aturan tata tertibnya kan dari nenek moyang dulu sampai sekarang itu masih berlaku ya. Jadi ini usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki ideologi atau sistem gagasan mendasar yang dimiliki bersama. Yang kelima, memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial. Yang keenam, memiliki tingkat kekebalan, daya tahan, tidak akan lenyap begitu saja. Ini adalah ciri-ciri dari lembaga sosial. Silakan kalian hafalkan yang mudah-mudah saja, yang singkat-singkat saja. Oke, next, selanjutnya ini adalah unsur-unsur penting dalam lembaga sosial. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, merupakan suatu organisasi yang tersusun dan juga terstruktur, jadi jelas, tidak morat-marit ya. Yang ketiga, cara bertindak yang mengikat. Yang keempat, merupakan organisasi yang relatif tetap. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis lembaga sosial. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga budaya, lembaga politik, dan lembaga hukum. Jadi ada 7 lembaga sosial, jenis-jenis lembaga sosial. Oke, sekian saja pembelajaran dari saya, yaitu tadi mengenai pengertian lembaga sosial, hal-hal yang penting mengenai lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, terus tadi ada ciri-cirinya, ciri-ciri lembaga sosial ya, dan ada unsur-unsur penting dalam lembaga sosial. Oke, untuk jenis-jenis lembaga sosial kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.